Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami boleh memuji menyembah Engkau. Biar setiap pujian penyembahan yang kami lakukan boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan sendiri. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong hamba-Mu, kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita luar biasa di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama lihat firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ketujuh dari bacaan kita, di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Artinya setiap pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Kemudian ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu coba bayangkan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun itu musim panas, tetapi pohon itu akan tetap segar karena dia ada di tepi aliran air. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya buat kita sekalian, kenapa saya dan saudara mengandalkan Tuhan? Ketika kita mengamati teks bacaan kita saat ini, dalam ayat ini manusia itu digambarkan seperti pohon. Bapak Ibu sekalian, pohon waktu masih kecil itu sangat pendek ya, dan tidak ada masalah. Tetapi ketika pohon itu semakin besar, pohon itu semakin tinggi, akan semakin berpotensi dihantam angin atau badai. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi ketika pohon yang tinggi, yang besar itu ketika dihantam badai atau angin. Kemungkinan yang pertama, pohon itu akan tetap berdiri kokoh. Kemudian kemungkinan yang kedua, pohon itu rubuh karena angin atau badai. Bapak Ibu sekalian, waktu pohon masih kecil tidak ada masalah. Waktu pohon itu semakin besar, semakin tinggi, itu sering diterpa badai dan angin. Saya mau katakan bahwa demikian juga kehidupan saya dan saudara. Waktu kita masih kecil, tidak pernah mengalami yang namanya badai. Kita tidak pernah mengalami pergumulan. Yang kita tahu ketika kita bangun pagi, orang tua menyiapkan kita makanan, susu, dan kebutuhan kita. Kita boleh mengerti, memahami apa itu pergumulan. Tetapi ketika kita mulai dewasa, kita mulai tahu apa itu pergumulan. Saat kita menikah, kita mulai tahu apa itu badai kehidupan. Saat kita bekerja, kita mulai tahu apa itu tekanan hidup. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harusnya bukan hanya semakin luar biasa dalam studi kita. Saya dan saudara bukan hanya semakin luar biasa dalam karir kita. Saya dan saudara bukan hanya semakin luar biasa dalam bisnis kita, tetapi yang harus saya dan saudara sadari bahwa semakin kita diberikan tanggung jawab, semakin kita dipromosikan oleh Tuhan, semakin kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, saya dan saudara harus semakin mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, semakin kita dipromosikan, badai itu pasti semakin besar. Semakin kita dapat kedudukan, badai itu pasti akan semakin besar. Semakin kita dipakai Tuhan dalam pelayanan, badai itu pasti akan semakin besar. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, badai itu semakin besar. Itulah sebabnya, seperti yang saya katakan dari awal, saya dan saudara harus tetap mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa begitu pentingnya saya dan saudara mengandalkan Tuhan? Yang pertama,
Kita lihat ayatnya yang kelima dari bacaan kita. Di sana dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kata yang dipakai untuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan di situ dikatakan terkutuk. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tinggal pilihan saya dan saudara, memilih untuk diberkati Tuhan atau memilih untuk hidup terkutuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang bisa mengubah kutuk itu hanya pribadi Yesus. Apapun itu yang sedang kita alami, percayalah, situasi kondisi yang sesulit sekalipun, yang bisa mengubahkan kita hanya pribadi Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah sumber dalam kehidupan saya dan saudara. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena Yesus satu-satunya sumber dalam hidup kita. Dia sumber keselamatan. Dia sumber pertolongan. Dia sumber kesembuhan. Dia sumber berkat dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami yang namanya krisis. Banyak pengusaha-pengusaha yang mengeluh. Banyak usaha yang pada akhirnya ditutup. Tetapi saya mau katakan di situasi yang seperti ini, tetap andalkan pribadi Yesus. Sebab dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan karena dia satu-satunya pribadi yang patut saya dan saudara andalkan. Kemudian hal yang kedua, kenapa pentingnya saya dan saudara mengandalkan Tuhan? Yang kedua, sebab Yesus satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita. Katakan amin. Yesus sumber pengharapan. Saya teringat satu cuplikan pujian. Di sana dikatakan, Tuhan kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Yesus sumber pengharapan kita saudara. Sebab pada saat kita menaruh harapan kita kepada Yesus, kita tidak akan mengalami yang namanya kekecewaan. Seringkali kita menaruh pengharapan kita kepada manusia. Seringkali kita menaruh pengharapan kita kepada orang yang menurut kita sanggup menolong kita. Dan pada akhirnya kita mengalami yang namanya kekecewaan. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara hari-hari ini. Situasi yang buruk sekalipun yang sedang engkau alami. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Engkau mengalami beban, engkau mengalami tekanan, engkau mengalami pergumulan yang berat. Taruh pengharapanmu hanya kepada pribadi Yesus. Karena saya percaya hanya dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu saya dan saudara terus mengandalkan Tuhan. Sebab dia sumber dalam hidup saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua, saya dan saudara perlu mengandalkan Tuhan. Sebab Yesus satu-satunya pribadi sumber pengharapan dalam hidup. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Taruh keluargamu hanya kepada Tuhan. Taruh harapanmu hanya kepada pribadi Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sadari Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun Tuhan, kami akan terus belajar melekat kepada Tuhan. Kami akan terus belajar mengandalkan Tuhan untuk situasi musim apapun yang harus kami lewati.
Sebab Engkau satu-satunya sumber dalam hidup kami. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, dalam setiap pelayanan kami, apapun itu aktivitas kami akan menaruh pengharapan kami hanya kepada pribadi Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, sebab kami percaya Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami, Yesus yang menjadi pengharapan dalam hidup kami, akan menuntun kami sepanjang hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera bersama dengan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.